Episode 96-100. Liu Xiaohong berkata dengan sinis, "Paman, jika kita membunuhnya sekarang, kita akan terlalu mudah menghadapinya." Ketika tuan keluarga Liu mendengar ini, dia membeku sesaat sebelum dia segera berkata, "Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Liu Xiaohong mencibir dan berkata, "Saya melepaskannya sekarang karena saya ingin dia tidak dapat berdiri lagi. 3 hari kemudian, saya secara pribadi akan membawa kamar dagang untuk menyelidiki dan menutup perusahaan Tianmei. Pada saat itu, saya akan meminta media di provinsi untuk datang dan memberitahu semua orang bahwa keluarga kami tidak bisa dianggap enteng. Kalian dapat mengambil kesempatan ini untuk mengikat para elit dunia bisnis dan membuat keluarga kami lebih kuat. Itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu." Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Xiner tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sepupu, itu membunuh 3 burung dengan 1 batu. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan Jian Xing'er sehingga wanita jalang ini tidak akan pernah pulih." Liu Xiaohong berkata dengan sombong, "Benar. Itu membunuh 3 burung dengan 1 batu." Guru keluarga Liu berkata dengan lega, "Xiaohong, kamu adalah harapan keluarga Liu. Dengan kehadiran Anda, keluarga kami akan terus menjadi lebih baik." "Terima kasih banyak." Liu Xiaohong tersenyum dan berkata, "Paman, jangan terlalu basa-basi. Kami adalah keluarga, dan saya sudah memikirkan sebuah rencana. Setelah masalah ini selesai, serahkan keluarga Liu padaku. Sebagai kepala keluarga Liu, jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, keluarga Liu hanya bisa bergantung pada belas kasihan orang lain." Ketika keluarga Liu mendengar bahwa Liu Xiaohong akan menjadi anggota keluarga, mereka mulai bersorak. "Itu hebat. Jika Liu Xiaohong menjadi kepala keluarga, tidak ada yang berani menindas keluarga Liu di masa depan." "Itu benar. Dengan Xiaohong memimpin keluarga Liu, kami pasti akan menjadi keluarga teratas di provinsi ini." "Itu benar. Dengan Liu Xiaohong sebagai kepala keluarga, akan ada banyak manfaat yang menunggu kita." Liu Xiaohong belum menjadi kepala keluarga, tetapi semua orang di keluarga Liu sudah memperlakukannya sebagai kepala keluarga. Ekspresi kepala keluarga saat ini sangat jelek. Dia tahu bahwa Liu Xiaohong kembali untuk merebut posisi kepala keluarga Liu. Liu Xiaohong tidak ingin membantu keluarga Liu ketika dia berurusan dengan perusahaan Tianmei dan keluarga Li. Sebaliknya, dia ingin menginjak-injak perusahaan Tianmei dan keluarga Li untuk membangun kekuatannya di depan keluarga Liu. Liu Xiaohong memandang kepala keluarga Liu sambil berkata, "Paman, kamu tidak ingin aku menjadi kepala keluarga?" Tuan keluarga Liu tersenyum kaku dan berkata, "Saya setuju." Kepala keluarga Liu telah menduduki posisi ini selama lebih dari 10 tahun dan selalu memegang kekuasaan yang besar, jadi bagaimana dia bisa rela melepaskan posisi kepala keluarga seperti ini? Meski dia mengatakan setuju, dia tidak bersedia sama sekali. Namun, dia tidak punya pilihan selain berkompromi untuk saat ini. Liu Xiaohong berkata langsung, "Terima kasih, Paman." Dengan itu, Liu Xiaohong pergi. Keluarga Liu juga pergi. Tuan keluarga Liu telah kehilangan posisinya, jadi tidak ada seorang pun dari keluarga Liu yang mau terus menyanjungnya. Sikap ini membuat tuan keluarga Liu sangat marah. Setelah semua orang pergi, hanya tuan keluarga Liu dan Liu Xiner yang tersisa di ruangan itu. Liu Xiner mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, apa yang harus kami lakukan jika Liu Xiaohong mengambil posisimu?" Kepala keluarga Liu menghela nafas dan berkata, "Kami hanya dapat melakukan ini untuk saat ini dan mengambil langkah demi langkah. Saya pikir Liu Xiaohong kembali untuk melindungi keluarga Liu, tetapi saya tidak berharap dia begitu ambisius." Awalnya, kepala keluarga Liu sangat senang melihat Liu Xiaohong kembali, tapi sekarang, dia diliputi amarah dan keputusasaan. Setelah Jian Xing'er meninggalkan keluarga Liu, dia berencana memanggil taksi untuk pulang. Sun Yue buru-buru menyusul dan berkata, "Ketua, Liu Xiaohong sangat berpengaruh. Saya khawatir Tianmei Corporation tidak akan mampu bertahan lagi. Bahkan keluarga Li mungkin akan dihukum oleh Liu Xiaohong." Sun Yue sangat pintar, tapi kali ini, dia benar-benar tidak punya solusi. Jian Xing'er berkata, "Jika Anda ingin meninggalkan Tianmei Corporation, Anda dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menyalahkanmu." Sun Yue berkata dengan tegas, "Tidak, saya tidak akan meninggalkan Tianmei Corporation. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Saya ingin tetap bersama Tianmei Corporation sampai akhir." Jian Xing'er baru saja mengatakan itu untuk menguji Sun Yue.
Sun Yue tidak mengecewakan Jian Xing'er. Jian Xing'er berkata, Liu Xiaohong memang tidak sesederhana kelihatannya, tapi tidak perlu khawatir. Saya punya cara. Sun Yue tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengerutkan kening. Karena keadaan sudah seperti ini, Sun Yue tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan Jian Xing'er. Jian Xing'er berkata, saya benar-benar punya cara. Anda akan segera mengetahuinya. Sun Yue mengangguk. Namun, dia masih ragu. Sun Yue berkata, Ketua, saya akan merahasiakan masalah hari ini dan tidak akan membiarkan siapapun mengetahuinya, agar orang-orang di perusahaan Tianmei tidak panik. Jian Xing'er tersenyum dan berkata, tidak perlu merahasiakannya. Kumpulkan semua pemimpin besok dan beritahu mereka tentang hal ini. Sun Yue tertegun dan bingung. Jian Xing'er berkata dengan acuh tak acuh, saya melakukan ini untuk melihat siapa yang dapat dipercaya. Hanya dalam situasi hidup dan mati saya dapat melihat isi hati orang. Ketika Sun Yue mendengar kata-kata Jian Xing'er, dia langsung mengerti. Jian Xing'er melanjutkan, saya tidak hanya menguji para pemimpin perusahaan Tianmei, tetapi juga semua orang di sekitar saya. Sun Yue mengangguk dan berkata, saya mengerti. Jian Xing'er berkata, baiklah, kembali dan istirahat. Kami akan menyelesaikan masalah ini besok. Dengan itu, Jian Xing'er menghentikan mobilnya dan kembali ke rumah. Sun Yue memandangi mobil yang semakin menjauh dengan ekspresi rumit. Bahkan sekarang, Sun Yue masih belum bisa melihat menembus Jian Xing'er. Jian Xing'er kembali ke villa. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia melihat Sang Guanding sedang membaca buku sambil tersenyum. Ketika Sang Guanding melihat Jian Xing'er kembali, dia berkata, kamu dalam masalah besar. Semua outlet berita melaporkan tentang Tianmei Corporation. Pengawas Provinsi Hai, Liu Xiaohong, akan menyelidiki perusahaan Tianmei dalam 3 hari. Pendukung Anda, keluarga Li, tidak dapat membantu Anda kali ini. Keluarga Li bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Setelah jeda, Sang Guanding melanjutkan, tetapi saya dapat membantu Anda. Jika tidak, perusahaan Tianmei pasti akan kacau. Jian Xing'er berkata dengan tenang, belum tentu. Sang Guanding mengerutkan kening dan berkata, kamu masih sangat peduli dengan harga dirimu bahkan dalam situasi ini. Saya akan membantu Anda melenyapkan keluarga Liu, dan Liu Xiaohong akan menghilang. Bukankah dia hanya pengawas kamar dagang Provinsi Laut? Tidak apa, Sang Guanding memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Jian Xing'er juga bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Jian Xing'er sama sekali tidak menganggap serius Liu Xiaohong. Jian Xing'er berkata langsung, saya menghargai kebaikan Anda, tapi saya akan menangani masalah ini sendiri. Sang Guanding berkata sambil tersenyum, oh benarkah? Saya juga ingin tahu metode ampuh. Apa yang Anda miliki untuk menghadapi Liu Xiaohong? Jangan datang dan memohon padaku ketika kamu tidak punya solusi. Aku tidak akan membantumu saat itu. Jian Xing'er berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memohon padamu. Sang Guanding mendengus dan berkata, baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Sang Guanding berinisiatif membantu, tapi Jian Xing'er tidak menghargainya. Hal ini membuat Sang Guanding sangat tidak senang. Jian Xing'er juga tahu bahwa Sang Guanding memiliki niat baik, tetapi Sang Guanding tidak perlu ikut campur dalam masalah sekecil itu. Jian Xing'er bisa menyelesaikannya sendiri. Jian Xing'er tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Keesokan paginya, Jian Xing'er menyalakan televisi. Berita tersebut menyiarkan berita bahwa Kamar Dagang Provinsi Laut sedang bersiap untuk menyelidiki perusahaan Tianmei. Hal ini menyebar seperti api di CCTV. Setiap laporan sepertinya berisi Schadenfreude. Ketua perusahaan Tianmei telah membuat marah para eselon atas di Provinsi Hai. Baru setengah bulan sejak perusahaan Tianmei didirikan dan ditutup. Semua kejayaan lenyap dalam semalam. Perusahaan Tianmei mendekati kematian. Setelah Jian Xing'er mematikan televisi dengan acuh tak acuh, dia memakai sepatunya dan berlari keluar. Jogging pagi baik untuk tubuh. Karena dia tidak melakukan apa-apa sekarang, Jian Xing'er ingin melatih tubuhnya. Jian Xing'er tidak terlalu memikirkan masalah perusahaan Tianmei. Setelah berlari beberapa kilometer, Jian Xing'er melambat dan bersiap pergi ke restoran untuk sarapan. Pada saat ini, seseorang berteriak, Jian Xing'er. Ketika Jian Xing'er berbalik, dia menyadari bahwa itu adalah Tuan Hou. Tuan Hou keluar dari mobil dan segera berkata, saya hendak mencari Anda ketika saya bertemu Anda. 2 hari yang lalu,
saya merapikan rumah dan menemukan brankas hitam ini. Saya ingat Anda datang ke rumah kami saat itu. Mungkin ada barang yang sangat berharga di dalamnya. Ingatlah untuk datang dan mengambilnya. Setelah mendengar kata-kata Tuan Hall, Jian Singer teringat. Jian Singer membawa brankas hitam itu ketika dia menikah dengan Ho Junlai saat itu. Di dalamnya, ada barang milik orang tua dan saudara laki-laki Jian Sing, serta foto keluarga. Jian Singer juga menginginkannya kembali. Namun, Jian Singer tidak ingin memasuki rumah keluarga Ho. Jian Singer berkata, "Paman, saya akan mengirim seseorang untuk mengambilnya malam ini." Setelah Tuan Ho memikirkannya sejenak, dia berkata, "Anda bisa ikut dengan saya untuk mengambilnya sekarang. Saya tahu Anda membenci keluarga kami." Jian Singer menyela Tuan Ho dan berkata, "Baiklah, saya akan mengikuti Anda sekarang." Jika dia tidak menghentikan Tuan Ho, dia pasti akan mengomel dan menceramahinya tanpa henti. Di antara anggota keluarga Ho, Jian Singer hanya memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Ho. Setelah Jian Singer menikah dengan keluarga Ho, Tuan Ho tidak pernah mengatakan hal buruk tentang Jian Singer, dia juga tidak membencinya. Ketika Nyonya Ho memarahi Jian Singer, Tuan Ho bahkan membantunya. Jian Singer segera duduk di kursi penumpang depan. Tuan Ho berkendara menuju rumah keluarga Ho. Saat ini, di villa keluarga Ho, Ho Junlai duduk di sofa dengan ekspresi serius sambil menonton berita yang disiarkan di televisi. Nyonya Ho yang terlibat melihat ke arah Ho Junlai, yang memiliki ekspresi serius, dan berkata, "Sebelumnya, semua orang mencoba yang terbaik untuk menjilat perusahaan Tianmei, tapi sekarang, mereka mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri. Junlai, kamu tidak bisa terus bekerja sama dengan Tianmei Corporation. Tianmei Corporation hancur kali ini. Jika Anda terus bekerja sama dengan Tianmei Corporation, perusahaan Anda pasti akan terkena dampaknya." Ho, Junlai tetap diam. Nyonya Ho melanjutkan, "Belum terlambat untuk memutuskan hubungan sekarang. Jika kita tidak bergegas, semuanya akan terlambat." Ho Junlai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar lagi." Nyonya Ho mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang harus ditunggu? Kali ini Tianmei Corporation telah ditangani oleh Kamar Dagang Provinsi Laut. Kamar Dagang Provinsi Laut mengelola seluruh provinsi, sehingga mudah bagi mereka untuk berurusan dengan perusahaan Tianmei. Saya sudah bertanya tentang Tianmei Corporation. Rumornya sekarang sudah berantakan. Banyak perusahaan yang bekerja sama takut terlibat dan membatalkan kerja sama mereka. Tianmei Corporation tidak akan bisa kembali lagi." Ho Junlai mengerutkan kening. Ho Junlai masih ragu-ragu. Pasalnya, saat perusahaan Ho Junlai menghadapi dilema, Tianmei Corporation lah yang membantu Ho Junlai. Itu sebabnya Ho Junlai ragu-ragu. Saat ini, bel pintu berbunyi. Ketika Nyonya Ho pergi untuk membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah Liu Siner. Nyonya Ho segera berkata dengan hangat, "Nona Liu, silakan masuk." Nyonya Ho juga telah melihat berita tersebut dan mengetahui bahwa sepupu Liu Siner adalah Liu Xiaohong, jadi di matanya, nilai Liu Siner meningkat. Sebelumnya, Ni Ho tidak memiliki sikap seperti itu. Liu Siner tampak sombong saat memasuki rumah dan duduk di hadapan Ho Junlai. Ho Junlai berkata dengan tidak sabar, "Apa yang kamu lakukan? Tolong segera keluar, kamu tidak diterima di rumahku." Liu Siner tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Saya di sini untuk memberi Anda kesempatan. Dalam 2 hari, sepupu saya akan membawa orang untuk menyelidiki perusahaan Tianmei. Semua perusahaan yang bekerja dengan Tianmei Corporation akan ditutup, termasuk perusahaan Anda." Saat Ho Junlai mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Liu Siner melanjutkan dengan bangga, "Liu Xiaohong adalah sepupu saya. Dia adalah pengawas Kamar Dagang Provinsi Laut, dan ibu mertuanya adalah wakil presiden Kamar Dagang. Sangat mudah baginya untuk menghancurkan Jian Singer. Di mata sepupuku, Jian Singer bahkan tidak sebanding dengan semut. Dia bisa menghancurkan wanita jalang itu dengan jentikan jarinya." Saat dia berbicara, tatapan mematikan melintas di mata Liu Siner. Kali ini, Jian Singer sudah mati. Mendengar kata-kata Liu Siner, Ho Junlai dan Nyonya Ho tampak bingung. Nyonya Ho berkata, "Apa hubungan Jian Singer dengan kalian yang berurusan dengan perusahaan Tianmei?" Liu Siner berkata, "Apakah kamu tidak tahu? Jian Singer adalah ketua perusahaan Tianmei. Tadi malam, keluarga kami hampir menderita di tangan Jian Singer. Untungnya,
sepupu saya Liu Xiaohong kembali tepat waktu. Nyonya Hou langsung tercengang. Hou Junlei juga tercengang. Tidak ada yang menyangka Jian Xing'er menjadi ketua perusahaan Tianmei. Liu Xing'er berkata dengan arogan, Jian Xing'er itu suka menyembunyikan sesuatu, jadi tentu saja dia tidak akan memberitahu kalian, tapi tidak apa-apa. Sepupu saya, Liu Xiaohong, baru saja mengadakan konferensi pers dan mengumumkan identitas Jian Xing ke publik. Sekarang, semua orang tahu bahwa Jian Xing'er adalah ketua perusahaan Tianmei. Liu Xing'er sangat menghina. Di matanya, Jian Xing'er adalah bajingan di antara bajingan. Nyonya Hou menelan ludah dan berkata, "Ya Tuhan, Jian Xing'er sebenarnya adalah ketua perusahaan Tianmei. Akan lebih baik jika kita mengetahuinya lebih awal." Dengan itu, Nyonya Hou menenangkan diri sejenak dan berkata, "Tidak masalah. Bahkan jika dia adalah ketua perusahaan Tianmei, perusahaan Tianmei akan selesai dalam 2 hari. Dia tidak akan punya apa-apa lagi." Liu Xing'er berkata, Jian Xing'er tidak berguna dan tidak akan pernah bisa kembali. Nyonya Hou segera menghampirinya dan berkata, "Itu benar. Bagaimana Jian Xing'er bisa dibandingkan denganmu? Nona Liu, sepupu Anda memiliki pekerjaan yang luar biasa. Di masa depan, Anda juga akan naik pangkat. Di CCT, tidak ada yang bisa menandingimu dalam hal status." Mendengar ini, Liu Xing'er bahkan merasa lebih sombong. Liu Xing'er datang ke keluarga Hou untuk pamer. Nyonya Hou mulai menjilat Liu Xing'er. Hou Junlei mengabaikan Liu Xing'er. Sebaliknya, dia memikirkan tentang Jian Xing'er. Liu Xing'er memandang Hou Junlei dan berkata, "Junlei, hanya saya yang bisa menyelamatkan perusahaan Anda sekarang. Selama aku setuju, sepupuku pasti akan melepaskanmu, tapi aku punya syarat." Hou Junlei bertanya dengan dingin, "Kondisi apa?" Liu Xing'er berkata, "Sederhana saja. Menikahlah denganku. Selama kamu bersamaku, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Saya bahkan akan membiarkan sepupu saya membantu Anda menemukan posisi yang cocok di kamar dagang Provinsi Laut. Ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang untuk didapatkan." Hou Junlei berkata acuh tak acuh, "Saya tidak tertarik." Liu Xing'er tidak menyangka Hou Junlei akan menolaknya saat ini. Liu Xing'er mengertakkan gigi dan berkata, "Junlei, kamu akan menyesalinya." Liu Xing'er berpikir bahwa Hou Junlei akan setuju dengan penuh semangat, tetapi dia tidak berharap Hou Junlei menolaknya. Ketika dia baru saja datang dari rumah, Liu Xing'er telah membual kepada ayahnya dan Liu Xiaohong bahwa Hou Junlei pasti akan mendengarkannya. Tapi sekarang, dia ditolak dengan kejam. Liu Xing'er berkata dengan marah, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa saya tidak bisa dibandingkan dengan Jian Xing'er." Hou Junlei berkata, "Kamu tidak layak bersaing dengannya." Kata-kata ini mengoyak harga diri Liu Xing'er. Hou Junlei membuat Liu Xing'er terdengar tidak berguna. Liu Xing'er meraung, "Menurut Jian Xing'er, siapa dia? Dia sangat tidak berguna. Apa menurutmu aku tidak layak dibandingkan dengannya?" Hou Junlei, "Cepat atau lambat kamu akan menyesalinya. Pada saat itu, kamu akan datang memohon padaku." Dengan itu, Liu Xing'er berbalik dan pergi. Nyonya Hou segera mengejar Liu Xing'er, tapi Liu Xing'er mengabaikannya. Demi Hou Junlei, Liu Xing'er selalu bersikap sangat sopan kepada Nyonya Hou. Sekarang Hou Junlei telah benar-benar membuat marah Liu Xing'er. Liu Xing'er tidak peduli lagi pada Nyonya Hou. Nyonya Hou memandang Junlei dan berkata tanpa daya, "Junlei, kamu harus lebih bijaksana." Liu Xing'er berbeda dari sebelumnya. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Liu Xing'er, perusahaan akan baik-baik saja. Meskipun Anda tidak menyukainya, Anda seharusnya menolaknya dengan bijaksana. Mengapa kamu harus melukai harga dirinya? Hou Junlei berkata, "Saya tahu apa yang saya lakukan." Melihat Hou Junlei sedikit marah, Nyonya Hou menghela nafas dan berkata, "Kamu pandai dalam segala hal, tapi kamu tidak cukup bijaksana. Jika aku jadi kamu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Jika Anda membuat marah Liu Xing'er, bagaimana keluarga Hou bisa bertahan di CCT di masa depan?" Nyonya Hou terdengar tidak berdaya. Hou Junlei berkata, "Kali ini, aku tidak akan menyerah pada Jian Xing'er lagi." Nyonya Hou mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, Anda harus membuat garis batas dengan Jian Xing'er. Dalam situasi ini, tidak peduli siapa yang mendekati Jian Xing'er, keluarga Liu akan membalas dendam pada mereka." Jangan bodoh. Nyonya Hou telah sepenuhnya menyerah pada Jian Xing'er. Saat ini, Tuan Hou masuk bersama Jian Xing'er.
Nyonya Hou tertegun melihat mereka berdua. Ketika dia sadar kembali, Nyonya Hou segera menarik Tuan Hou ke samping dan berbisik, "Mengapa kamu membawa Jian Singer kembali?" Tuan Hou memandang Nyonya Hou dengan bingung dan berkata, "Aneh. Sebelumnya, Anda mencoba berbagai cara untuk mengundang Jian Singer ke sini. Sekarang dia ada di sini, kenapa kamu tidak puas?" Nyonya Hou menepuk Tuan Hou dan berkata, "Kamu tidak tahu siapa Jian Singer, kan? Jian Singer adalah ketua perusahaan Tianmei." Ketika Tuan Hou mendengar ini, dia langsung membeku. Ketika dia sadar kembali, Tuan Hou tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka Jian Singer begitu mampu. Dia adalah ketua Tianmei Corporation. Sungguh mengesankan." Nyonya Hou segera berkata, "Tembakan besar apa? Dia telah menyinggung Liu Xiaohong. Dalam 2 hari, dia akan menjadi orang yang tidak berguna lagi." Tuan Hou berkata dengan sedih, "Kamu sombong sekali." Tuan Hou membenci perilaku Nyonya Hou. Saat Hou Jun melihat Jian Singer, dia segera menuangkan teh untuknya. Hou Junlai sangat sopan kepada Jian Singer. Jian Singer tidak meminumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Saya di sini hanya untuk mengambil brankas saya." Hou Junlai mengangguk dan bangkit untuk mengambil brankas itu keluar kamar. Setelah Jian Singer mengucapkan terima kasih, dia keluar dengan membawa brankas. Hou Junlai tiba-tiba berkata, "Saya ingin berbicara dengan Anda." Jian Singer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita." Dengan itu, dia keluar. Hou Junlai mengerutkan kening saat dia melihat Jian Singer pergi. Hou Junlai kecewa melihat Jian Singer memperlakukannya seperti orang asing. Namun, Hou Junlai tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Hou, sebaliknya, bersikap sangat dingin. Sejak Jian Singer masuk hingga dia pergi, Nyonya Hou mengabaikannya. Jika itu terjadi di masa lalu, Nyonya Hou akan berusaha menahan Jian Singer di rumah. Ketika Nyonya Hou melihat Jian Singer pergi, dia menghela nafas lega dan berkata, "Jadi dia kembali untuk mengambil kotak ini. Untung dia segera pergi, kalau tidak Junlai akan terlibat." Ketika Tuan Hou mendengar ini, dia berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah Anda lupa bahwa Jian Singer lah yang membiarkan perusahaan Junlai bertahan? Bagaimana Anda bisa menendangnya ke tepi jalan setelah dia tidak berguna lagi?" Nyonya Hou berkata dengan acuh tak acuh, "Itu berbeda. Jian Singer akan segera selesai, jadi kita harus menarik garis." Nyonya Hou hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Hou Junlai tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil tasnya dan meninggalkan rumah untuk pergi ke perusahaan. Setelah Jian Singer mendapatkan brankas, dia memanggil taksi dan kembali ke villa. Kemudian, dia masuk ke dalam rumah dan membuka brankas. Ini semua adalah milik orang tua dan saudara laki-lakinya. Ada juga boneka tua di dalamnya. Boneka ini adalah hadiah yang dibelikan Jian Singer untuk kakaknya di hari ulang tahunnya yang kelima. Kakak laki-laki Jian Sing memperlakukan boneka ini sebagai harta karun. Saat kecelakaan mobil terjadi, boneka ini tetap utuh. Jian Singer tidak tega membuangnya, jadi dia menyimpannya. Jian Singer menemukan foto keluarga dari brankas. Melihat foto keluarga, Jian Singer mengingat banyak hal dari masa lalu. Sang Guanding ada di samping. Setelah melihat foto itu, dia berkata, "Adikmu sangat tampan." Sang Guanding juga mengetahui tentang orang tua dan saudara laki-laki Jian Sing. Kepala pelayan keluarga Sang Guan lah yang mengetahuinya. Jian Singer menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jika kakakku masih hidup, dia akan menjadi siswa sekolah menengah sekarang." Melihat foto keluarga, Jian Singer dipenuhi amarah. Jian Singer mengepalkan tangannya dan berkata dengan kebencian di matanya, "Saya akan membunuh semua orang di organisasi itu dan menemukan dalangnya. Kalau begitu, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian." Jian Singer tidak akan pernah melupakan pertikaian berdarah ini bahkan untuk 1 hari pun. Saat ini, seorang pelayan masuk dari luar. Pelayan itu berkata, "Nona Jian, seorang wanita yang sangat anggun datang dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda." Jian Singer mengangguk dan berkata, "Baiklah, bawa dia masuk." Pelayan itu segera mengangguk dan berbalik untuk pergi. Sang Guanding memandang Jian Singer dan bertanya, "Apakah itu Sun Yue?" Jian Singer mengangguk. Sang Guanding berkata, "Wanita ini sungguh mengesankan. Jangan memikirkan hal yang tidak perlu tentang dia, atau kamu akan menyakitinya." Jian Singer bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Sang Guanding berkata,
ayahku sangat menghargaimu dan ingin kamu menjadi menantu keluarga kami. Jika dia mengetahui tentang kehidupan pribadimu, ayahku pasti akan mengirim orang untuk menangani orang-orang ini. Jian Xing'er sedikit marah saat mendengar ini. Apa yang dipikirkan anggota keluarga Sangguan? Mereka semua perempuan, pikiran tidak perlu apa yang mungkin dia miliki. Karena Jian Xing'er tidak tertarik pada Sangguan Ding, hak apa yang dimiliki keluarga Sangguan untuk ikut campur. Selain itu, ini adalah urusan Jian Xing sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Sangguan. Sangguan Ding berkata dengan polos, saya juga sangat tidak berdaya dalam masalah ini. Siapa yang memintamu menjadi terlalu menonjol? Ayah saya sangat puas. Saya jamin itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak bisa menghentikan ayahku. Ekspresi Jian Xing'er sangat jelek. Jika keluarga Sangguan melakukan ini, Jian Xing'er tidak akan pernah menjadi menantu perempuan mereka. Yang terpenting, Jian Xing'er tidak memiliki perasaan apapun terhadap Sangguan Ding. Sangguan Ding memang sangat tampan, begitu tampan hingga membuat orang bernafsu padanya. Namun, Jian Xing'er hanya memperlakukan Sangguan Ding sebagai teman. Saat Jian Xing'er hendak mengatakan sesuatu, Sun Yue masuk. Mata Sun Yue berbinar saat melihat Sangguan Ding. Jarang sekali melihat pria tampan seperti itu. Wanita juga suka melihat pria tampan, tidak terkecuali Sun Yue. Ketika dia masih muda, Sun Yue akan mengagumi laki-laki tampan di sekolah. Namun, setelah melihat Sangguan Ding, dia menyadari bahwa anak laki-laki yang dia lihat di masa lalu tidak ada bandingannya. Sangguan Ding menilai Sun Ye. Sangguan Ding berkata, dia cukup tampan dan bisa dianggap cantik. Sun Yue tertawa canggung. Sangguan Ding dengan sengaja melanjutkan, dia tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki temperamen yang baik. Sulit untuk menjamin bahwa Jian Xing'er tidak akan memiliki pemikiran aneh tentang Anda. Ketika Sun Yue mendengar ini, dia tercengang. Lalu, wajahnya memerah. Sun Yue melirik ke arah Jian Xing'er sebelum menarik kembali pandangannya. Ekspresi Jian Xing pucat. Omong kosong apa yang diutarakan Sangguan Ding. Jian Xing'er dan Sun Yue sama-sama wanita, jadi bagaimana mereka bisa memiliki perasaan satu sama lain? Itu hanya omong kosong belaka. Jian Xing'er memandang Sun Yue sambil berkata, abaikan orang ini. Mari kita bicara. Bodoh sekali jika ada orang yang menganggap serius kata-kata Sangguan Ding. Sun Yue mengangguk dan berkata, Ketua, saya di sini untuk dua hal. Pada saat ini, Sun Yue telah kembali ke dirinya yang berkemauan keras. Jian Xing'er bertanya, benarkah? Sun Yue berkata langsung, pertama, para pemimpin perusahaan Tianmei telah mengundurkan diri. Sekarang, semua orang tahu bahwa Liu Xiaohong akan menutup perusahaan dalam 2 hari. Oleh karena itu, banyak pemimpin yang tidak ingin tinggal di Tianmei Corporation dan mengundurkan diri. Hingga kini, 2/3 warganya telah meminta untuk hengkang. Tianmei Corporation tidak dapat lagi beroperasi secara normal. Jian Xing'er berkata, dengan acuh tak acuh, kalau begitu, biarkan mereka pergi. Tidak apa-apa, Sun Yue merasa sangat tidak berdaya. Jian Xing'er berkata, jika Tianmei Corporation berhenti beroperasi selama 3 hari, berapa banyak keuntungan yang akan kita hilangkan?